dua itu pencatatan. Oh ini sudah bisa, Pak? Oh ya, aku baru ketemu. Ini namanya apa namanya wangsit ini. Iya, itu. Ya. Seperti itu. Saya sempat shock kemarin tuh Pak Yosef. Waduh, karena itu bukan 3 hari, 2 hari dia. 2 hari berturut-turut. Terus saya kalau nggak salah tuh hari sempat kemarin itu justru sempat 334 Pak. Jadi dia sudah 3 kali ARB sebenarnya. 3 Kalau kali kita ya, masuk di 334 dapat sebetulnya itu barang bagus itu. Cuman lo rebound, aku juga keselek berapa menit gitu loh. Saya pikir masih ARB lagi sampai Senin gitu. Iya. Aku sempat stres tanya Kang Jankus itu, Kang Jan Sumi itu sempat stres. Waduh, ini kayak apa ini? 15% nih jatuhnya punya aku tuh. Jadi kalau sayang, padahal itu sudah disimpan Pak Agus lama itu. Iya, gitu loh. Enggak, tapi saya sempat sell dulu kan, saya sempat sell sebentar waktu itu sekitar 3 bulan yang lalu saya beli lagi. Saya ngikutin permainan yang ada sekarang. Nah, saya punya harga waktu itu masih di 412. 412. Terus 412 itu sudah murah banget loh di kala itu ya. Sudah murah karena banget. Karena dia tertingginya kan sudah sampai 700 itu, Pak. Sempat 700 kan. Iya. Di kala itu sudah sangat murah. Loh kok turun sampai 3 berapa tuh terakhir kemarin tuh. Stres aku bilang, Bang Sung, coba tanya teman sampean yang orang BCA, direktur BCA itu kenapa itu jatuh itu. Si dia mau ride ISO. Dia mau ride ISO kapan tuh ya kira-kira ya? Kalau come date-nya kan Selasa, Pak. Di tanggal 18. Jadi pencatatan terakhir orang yang berhak atas HMETD-nya itu di hari Selasa. Nanti tradingnya itu ya di hari Senin tanggal 24 itu, Pak. Sampai hari Jumat. Mulai dari trading start-nya. Maksud saya dari tanggal 18 sampai tanggal 24 itu ada analisis sampean kira-kira gimana? Apakah dia ada kemungkinan untuk rebound ke atas atau gimana? Itu sih. Kalau prediksi gue enggak, Pak. Jadi rebound kemarin itu kayaknya untuk ngepaskan sampai hari come date itu sampai hari come date itu di angka 200 sebenarnya. Jadi nanti trading tuh pasti di angka segitu, Pak. Di angka teoritis itu, di angka 200. Karena kalau dia langsung rebound pada saat trading, ya menanglah orang yang punya banyak barang, Pak. Dia pasti jual itu HMTED-nya itu kan. Nggak mungkin, secara teori nggak masuk akal gitu kan. Nah, itu berarti nanti sekitar Senin ini dia ada kemungkinan lagi ya, ada kemungkinan untuk drop lagi dia. Turun. Kira-kira kalau menurut saya turun dulu, Pak. Dia turun sampai hari Selasa. Makanya kemarin tuh diangkat dulu kan, diangkat baru besok turun. Jadi kalau Bapak perhatikan itu Bapak hitung aja dia sampai 5 hari ke depan mulai Senin itu kalau Bapak potong terus 7% kan 35% itu Pak. 7 kali 5 hari kan, nah 30% dari angka 376 itu kan sudah hampir di angka 200-an gitu. Jadi dia akan normal Pak di saat hari penebusan itu loh. Itu tujuannya sebetulnya di situ. Ya jauh ya. Saya terlalu jauh. Saya harus berapa lot yang saya beli gitu loh untuk menyesuaikan ke 200. Itu aja sih. Tapi ya karena kalau posisi gitu Bapak sudah kalah posisi karena nembus HMET-nya atau beli pada saat itu nggak ada beda sudah gitu loh Pak. Iya. Ya kan Bapak beli langsung pada hari itunya juga nggak masalah. Jadi mending biarin aja dulu ya, biarin dulu, diam aja dulu kita ya. Sampai kalau menurut saya kalau dia turun Bapak cicil aja untuk nambah posisi kan. Kalau Senin Selasa turun Bapak tambah aja. Yang penting bisa dapat harga supaya Bapak dikit lah. Nanti HMTED-nya dapat banyak lagi gitu loh Pak. Karena kan itu perbandingannya kan 215 banding 200 kan. Iya, tapi duitnya ada enggak gitu loh. Oh iya, kalau itu ya duitnya ada untuk ngambil Hamidnya itu ada enggak itu. Ya betul sih tawarnya murah. Berapa tadi 100 atau 200 itu? 200. 200. Itu ya aja duit sih. Warisannya dicairkan dulu lah. Yang mana? Duit warisannya dicairkan dulu lah. Warisannya masih terpendam dalam tanah, kayak apa mau digali juga butuh ekskavator ya. Nah itu Pak Jai seperti itu. Kalau fundamental itu mainnya di news seperti itu Pak. Jadi right issue itu kan sebetulnya nambah modal dia Pak tujuannya. Nambah modal untuk memperkuat keuangan kan. Kita cari yang bagus memang. Kalau Bukopin kan memang prospeknya bagus Pak. Banknya bagus itu, bank retail kan.
Memang saya juga tahu itu Bu. Bank konsumsi ya. Sebetulnya banyak Pak, beberapa yang kalau Bapak ngikutin perusahaan saham tuh ada ini sebenarnya Pak, ada dulu kan BRI Pak, BRI itu nawar murah banget kemarin tuh. BRI. Terus sebetulnya ada Pak pabrik baja, kalau Bapak tahu baja Sentral Tama. Itu bagus juga itu Pak, emiten bagus. Oh, gitu ya. Jadi ada kalau di fundamental tuh ada rasio-rasio yang harus kita tahu, dan pelajarinya nggak susah sebetulnya Pak. Pelajarinya nggak susah. Jadi gini mungkin Bang Jankus, sederhananya gini, yang dimaksud Pak Yosef itu gini loh sederhananya. Kalau kita mau cari atau mau terjun ke dunia saham, pertama cari produk yang sering digunakan orang, yang sering laku lah ya kan. Tadi misalnya disebutkan sama Pak Yosef tadi baja ya kan, misalnya seperti itu. Nah, baja itu ada berapa emiten di situ. Nah, itu saya sendiri nggak tahu, harus lihat lihat profilnya masing-masing perusahaan itu. Misalnya Krakatau atau Kras kan seperti itu. Mungkin ada lagi apa atau apa gitu kan. Itu dilihat dulu perbandingannya seperti apa. Baru nanti kita mengukur dengan yang namanya parameter-parameter fundamental. Ada sebetulnya secara sederhana ada 4 aja kok. 4 parameter yang digunakan. Satu parameter yang terpenting lagi adalah mengukur harga wajar. Itu aja sebenarnya, Bang Jan. Betul ya Pak Yosef ya? Kira-kira seperti itu ya? Betul Pak, betul. Yang paling sulit itu kan mengukur harga intrinsiknya itu Pak. Harga yang tersirat gitu loh. Jadi ada nilai buku, ada harga wajar. Sebenarnya itu Pak. Nah, parameternya tadi itu sebetulnya ini ya, disebut yang namanya PER, PBV, DER, sama ROE. Hanya itu aja sih sebenarnya yang dilihat. PER itu kalau dia di bawah di bawah 10 itu berarti bagus. Jangan sampai dia di atas 10 gitu loh. Kalau PBV itu dia di bawah 1 berarti bagus. Toleransi setinggi-tingginya itu 1,2. Jangan sampai dia di atas itu. Di atas itu berarti dia jelek. Bukan jelek sih, mahal lah. Kalau jangan kita cerita jelek dan bagus, itu mahal aja kan gitu ya kan. Kalau ROE itu maksudnya itu adalah modal sendiri dari perusahaan itu untuk bisa beroperasi. Itu bagusnya dia di atas 12%. Di atas 12%, terus 10% lah minimal seperti itu ya kan. Ya. Nah, kemudian DER itu jangan sampai lebih dari 100%. Gitu loh. Tapi memang susah ya Kang Jan untuk mencari yang proporsional seperti yang saya sebutkan tadi. Makanya nanti ujung-ujungnya terakhir-terakhirnya kita mencari harga wajarnya aja dulu gitu loh, ya kan? Harga wajarnya dulu, dia tuh sebenarnya wajarnya seberapa sih gitu. Terus berapa tahun sih bisa kembali modal? PER itu nanti bisa dari PER itu nanti bisa kembali bisa kita ukur kembali modal kita berapa untuk mencapai 100%. Ini ya. Pak Yosef, ini kan saya sudah bukakan screen ini untuk umum. Kalau sampai bisa buka screen RTI, saya kan nggak ada di sini RTI. RTI bisa nggak sampai buka di situ tuh supaya bisa dibaca teman-teman? Waduh, aku pakai HP nih Pak. Iya caranya? Nggak bisa ya? Kalau pakai HP bisa nggak? Nggak bisa kayaknya Pak. Nggak bisa ya? Google Drive, Bookmark. Iya. Kalau penjelasannya sebetulnya gini Pak. Kalau gampangnya lah. Kalau Pak Jai kan ngerti ya, yang gampang-gampangnya Unilever lah Pak. Iya Pak Jai. Tahu Unilever sih. Unilever itu kan ya mulai dari sabun, sampo, ojol kan kita pakai Pak. Iya. Nah itulah salah satu perusahaan yang menurut saya yang mencetak laba paling bagus Pak. Jadi ibaratnya dia itu dengan modal sekecil-kecilnya bisa menghasilkan laba sebesar-besarnya. Itulah namanya return of equity, ROE yang dibilang Pak Agus tadi. Maksudnya ROE itu gini Pak, kayak Bapak misalkan gampangnya jual pisang goreng nih. Ya. Nargetkan saya jual pisang goreng ini harganya 1.000 gitu kan. Harganya 1.000. Tetapi Bapak bisa membuat modal supaya itu bisa dijual 1.000 cuma 250 gitu. Wis itu modal mulai dari beli pisangnya, beli tepungnya, beli minyaknya, beli gas LPG untuk gorengnya, wajannya, gerobaknya, sampai gaji orang. Bapak bisa tekan itu sampai 2.500. Berarti Bapak ada margin 750 kan? Iya. Nah, itulah namanya ROE. Namanya ROE-nya 300%. Karena 750 terhadap modal.
250 gitu. Itu Pak, pengertian ROE kira-kira seperti itu. Jadi pengembalian dari modal Bapak itulah namanya return of equity. Jadi 750 tadi dibagi modal yang 250. Nah, Unilever tuh bisa seperti itu gitu loh Pak. Dia jual barang yang mahal dengan modal sekecil-kecilnya. Itu salah satu contoh perusahaan yang menurut saya efisien sih. Efisien Pak. Cuman karena dia labanya besar, dia dihargai pasarnya terlalu tinggi, Pak. Jadi terhadap nilai bukunya, dia tuh dihargai sampai 30 kali gitu loh, Pak. 30 kali. Jadi nilai wajarnya Unilever tuh sebetulnya di angka menurut saya Rp400 sebenarnya, Pak, harga per lembar sahamnya. Tapi sekarang itu ditransaksikan orang sampai 4.000 gitu loh. 10 lipat 4.000 ya. Ya, 10 kali lipat ya. Nah, gitu. Jadi mahal sekali gitu, Pak. Sorry, nggak sampai, Pak. 150 sekian. Pokoknya hampir 30 kali lipat gitu, Pak. Jadi, karena hebatnya dia mengkop laba, pasar itu mengapresiasinya tinggi sekali gitu loh, Pak. Tinggi sekali. Jadi yang 750 itulah yang namanya laba, Pak. Nah, laba bersihnya itu nanti kalau dikalikan jumlah saham beredar, misalkan saham beredarnya dia 10 miliar, ya kan? Berarti kan labanya dia 7,5 triliun kan? 7,5 triliun gitu loh, Pak. Jadi karena kita bicara angka besar itu susah, makanya dia ngitung labanya ya laba per lembar saham. Yang aku bilang tadi, kalau Bapak jual pisang goreng 1.000 dengan modal 250, Bapak punya laba per satu potong pisang goreng itu 750 gitu. 300% Gitu ya. 300%, Bapak ROE-nya itu ROE, Pak. Artinya ROE itu dari modal 250 kita bisa mencetak untung 750. Nah, orang fundamental itu cari perusahaan-perusahaan yang seperti itu gitu loh, Pak. Kalau bisa ROE-nya di atas 20%, Pak, gitu. Artinya dia kerja dengan efisien, Pak. Dia bisa menjual barangnya dengan harga tinggi, tetapi bisa juga mencetak biaya yang serendah-rendahnya gitu. Itu biasanya pasar akan mengapresiasi, Pak. Itu saya nggak tahu kalau kayak Bitcoin atau apa kan penilaiannya agak kayaknya nggak ada ya Pak ya, basis fundamentalnya nggak ada kan. Nah kalau nggak ada. di saham tuh kelebihannya di situ Pak. Jadi seolah-olah kita beli perusahaan gitu loh yang ada valuasinya gitu. Ya, makanya ini nih baru nih kemarin malam dapat berita SEC itu jadi apa ya? Ya semacam apa ya di Amerika badan regulasi lah untuk mengiyakan dan tidak seperti kalau di sini mungkin Bapeti lah untuk kalau di kripto di Indonesia Bapeti lah yang mengawasinya. Nah ini ada di Amerika. Kan kripto lagi. Kan Bitcoin itu dia mau memunculkan NFT itu. Tahu-tahu ditolak. Itu langsung harga turun, Pak. Iya. Jadi volatility-nya sangat dahsyat ya. Sangat dahsyat. Persis. Jadi dulu Pak, sebelum kita asimetri sistem di bursa saham, turunnya saham itu juga dahsyat juga Pak, sampai 300%, 35% gitu loh. Waktu zaman COVID kemarin Pak. Nah, pada saat itu orang melihat, bencana, tetapi kalau orang yang paham fundamental itulah rezeki gitu loh Pak. Rezeki yang mungkin terjadi 50 tahun sekali gitu. Jadi Bapak bayangkan aja bahasanya saham Bank BRI lah Pak. Iya. Bank BRI yang biasa ditradingkan umumnya 4.000 lah. Itu sempat 2.100. Kan turunnya 50% kan Pak, hampir 50%. Aduh, itu kalau seandainya dibeli itu lagi 2.100 dibeli, kita investnya long term. Oh iya, udah enak dong. Enak sudah Pak. Enak banget. Kalau Bapak tahu saham perusahaan tambang Indo Tambang Raya Megah, Bapak pernah dengar nggak? ITMG? Enggak Pak. Enggak. Atau United Tractor lah, United Tractor punya grup Astra.
UT yang Komatsu itu loh Pak, alat yang jual alat-alat Komatsu, Komatsu itu ekskavator. kayaknya paling mahal, itu alat berat yang paling mahal. Itu kan ada saham UT namanya kan Pak, United Tractor. Nah, itu sama Pak, sempat dijual 12.000 padahal harga pasarnya dia di 40.000 gitu loh Pak. Waduh. Nah, kayak gitu-gitu memang Pak, yang kita cari momentum seperti itu gitu loh. Ya artinya kita bukannya suka bencana, enggak. Jadi ya kalau ada rezeki nomplok kok ditolak kan gitu. Betul. Gitu. Jadi artinya kalau investor saham itu kan doanya harus bagus Pak. Artinya wah mudah-mudahan perusahaan saya ini bertumbuh, kinerjanya makin meningkat. Dia otomatis Pak dengan kinerja makin bagus, pasti labanya makin bagus. Nah, pasar itu melihat laba Pak, begitu keluar news, laba emiten ini naik 150%, itu tunggu aja Bapak 2-3 hari lagi udah goyang itu nilai saham Bapak minimal 20% gitu loh. Itu, tapi tantangan yang sulitnya memang mempelajari valuasi itu Pak. Tapi kalau Bapak tekun, nggak lama itu Pak, nggak lama. Nanti dianalogikan yang gampang-gampang lah gitu loh Pak, untuk memahami ROE, memahami penjualan, memahami biaya, memahami laba bersih, laba usaha, laba kotor, laba sebelum pajak, sampai laba bersih. Nggak susah sebenarnya Pak. Nggak sulit. Nah kuncinya di situ Pak. Dan ini kalau menurut pengalaman saya ini ya, Mas Jan Kus, Mas Jan, itu harusnya saya itu bisa mengatakan ya 100% itu pasti untung kalau kita bergerak di dunia saham, nggak ada ruginya sebenarnya. Kalaupun saya rugi itu kemarin ya memang gara-gara keburu-buru kebutuhan lah, bukan keburu-buru, karena kebutuhan duit yang harus saya pakai, jadi ya jualnya sih mepet-mepet, kadang-kadang harus jual rugi gitu ya. Tapi hasilnya kalau kita mau diem, mau sabar, mau telaten, tekun gitu 100% untung, saya bisa jamin tuh. Modalnya yang penting sabar, telaten, dan jangan salah pilih harga, itu aja sih sebenarnya. Kuncinya itu aja. Ya, ini yang tadi Bang Yosep utarakan, waduh, itu cukup seksi itu. Itu benar-benar cukup Betul, seksi. Pak, Kenapa dan begini? sampai sekarang tuh masih melimpah Pak, emiten-emiten kasus-kasus seperti itu masih melimpah, benar Pak. Saya nggak bohong. Ini Bang Yosep, saya sekali lagi nih. Ini Bang Agus dari 2 tahun yang lalu, 2 tahun yang silam itu udah mengajak saya ke saham. Saya itu bukan nggak mau, benar Bang. Cuman saya karena ini belum tahu kenal diri. aja. Bukan, saya ini gaptek banget. Saya nggak bisa buka laptop aja belum pernah Bang. ini to the point aja nih. Saya nggak bisa buka laptop. Begitu. Jadi apa-apa nggak tahu. Jadi sampai saat ini juga kalau operasionalnya ini anak saya. Jadi kalau saya mau beli apapun juga anak. Jadi anak tinggal ngeklik aja. Nanti kalau mau buy ya suruh anak. Kalau sell ya suruh anak. Apa juga suruh anak. Saya sendiri nggak bisa apa-apa. Udah gitu kebetulan. Sebenarnya Kang Jan, kita luangkan waktu satu hari aja ya, khusus untuk aplikasi misalnya MOST ya, atau MOS gitu ya, untuk belajar membaca